Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Gimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda baik-baik saja dan jika Anda ikutin rekomendasi saya 2 minggu yang lalu ya tentang Bank Newcomers atau kodenya BBJB, mungkin saat ini Anda sedang menikmati profit. Benar nggak? Tapi kalau Anda meragukan, ya Anda nggak dapat apa-apa. Tapi sebetulnya itu bukan eh, analisa saya pertama kali. Saya sering kali menganalisis seperti saham Yule. Sekarang kan saham lain-lainnya dan saya juga memprediksi beberapa saham yang buruk seperti saham bumi dan memang ternyata buruk. Sekarang balik lagi ke di bawah 70 gitu kan ya. Jadi memang analisa itu perlu komprehensif sehingga bisa menghasilkan hasil analisa yang tepat itu. Jadi saat ini saya mau bicara tentang Bank Ina Persada. Begini ya, berpikir atau bertindak sama seperti orang lain, orang kebanyakan ya. Kalau di trader itu semua orang berbicara tentang teknikal yang di awang-awang, dia multi tafsir. Ini garis support, garis resisten itu kan ya namanya kalau lagi trending itu semua garis itu hilang semuanya gitu loh. Tapi mereka masih bertahan dalam pola pikir support resisten. Ini yang eh, menggelikan gitu akhirnya dan mereka berharap dengan analisa garis-garis magic seperti itu benar gitu. Itu tentu saja salah sama sekali. Baik waktu uptrend maupun downtrend itu garis-garis itu ya pasti terlampaui semuanya lah. Namanya trending gitu ya. Dan itu kan cara berpikir kalau saham lagi sideways, kalau saham lagi tidur-tiduran. Tapi kenapa kita mesti beli saham yang lagi tidur, yang nggak ada potensi naik atau turunnya, gitu kan ya? Nah, itu sebuah kontradiksi yang aneh, gitu lah. Tapi begini, Anda tidak bisa berpikir lain daripada orang kebanyakan ketika Anda tidak tahu cara orang kebanyakan itu berpikir. Gitu. Jadi Anda tidak bisa berpikir out of the box tanpa Anda memahami apa yang orang kebanyakan pikirkan. Nah, jadi saya sudah paham sekali cara analisa teknik ataupun cara fundamental yang abal-abal gitu ya. Akhirnya berakhir di kesalahan-kesalahan yang fatal gitu. Oke, selanjutnya saya akan balik lagi ke Bank Ina Persada. Kenapa saya rekomendasikan Bank Ina Persada ini? Anda perlu tahu ini. Ini adalah hanya sebagian yang saya bicarakan di sini adalah hanya sebagian dari analisa fundamental saya. Jadi analisa fundamental saya itu sangat detail berdasarkan angka, statistik, dan spesifik. Karena begini, saham itu berbeda ya. Jadi kebanyakan orang berpikir, oh ini 5%, 10%. Padahal gini, misalkan saham perbankan itu, dia sering kali naik di 21%, 25%, bahkan 30% gitu ya, sehari gitu. Tapi sektor-sektor lain gitu ya, seperti sektor perkebunan gitu ya, akan sulit sekali mencapai angka-angka seperti itu. Jadi terus kemudian orang berpikir, oh ini 5%, 10% seolah-olah saham itu sebuah entitas yang homogen gitu ya. Itu kesalahan fatal sekali. Oleh sebab itu jangan dengarkan mereka. Mereka itu mereka sendiri nggak tahu gitu loh. Ya mereka dalam analisanya memperlakukan seolah saham itu seragam semuanya ya homogen. Oh kalau seperti ini mesti 5%, 10%. Dia tidak mengetahui fundamental perusahaannya. Akhirnya ya selewat saja gitu. Dan Anda perlu tahu bahwa yang untung di pasar modal itu hanya sedikit ya.
Jadi kalau ada orang keluar untung, nanti beberapa tahun lagi kan hilang. Itu sudah banyak saya lihat. eh, Tahun-tahun kapan dia naik gitu kemudian hilang, naik hilang, itu sudah siklus yang normal lah. Intinya apa, ujung-ujungnya mereka itu rugi gitu loh. Kenapa? Karena mereka memang tidak memakai metode yang konsisten gitu loh. Mereka tidak tahu banyak dan ya seperti itu. Cara analisanya salah tanpa mau mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mau menganalisa saham, Anda harus konsisten alatnya dan alat Anda sendiri harus bisa diukur keakuratannya supaya kenapa? Supaya Anda bisa membuat evaluasi terhadap tipe analisa Anda gitu. Tanpa itu ya muter-muter aja gitu loh. Anda tidak tahu apa yang salah dan berharap wah ini hanya variasi saja berharap. Akhirnya tidak makin baik-baik. Oke, langsung saja saya mau balik ke Bank Ina Persada. Kenapa saya rekomendasikan? Ini adalah salah satunya. Yang pertama, dalam laporan keuangan Q3 2021 ya, bank ini baru saja mengeluarkan laporan keuangannya. Total liabilitasnya dalam 3 bulan triwulan Juni ke September itu naik 48%. Liabilitasnya naik 48%. Saya bacakan ya penjelasan manajemen Bank Ina ke Bursa Efek Indonesia. Itu yang ada di poin B sebetulnya. Total liabilitas bank per 30 September 2021 tumbuh 48,068% atau 3,471 miliar menjadi 10,692 miliar. Terutama didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 35,68% atau 2,535 miliar dan peningkatan pada liabilitas simpanan bank lain dan liabilitas repo sebesar 908 miliar. Jadi selama 3 bulan itu dia naik sebesar kurang lebih ya 3,5 triliun rupiah. Jadi 2.500 miliar itu kalau ditriliunkan kan jadi 3,5 triliun rupiah ditambah reponya tadi. Itu angka yang besar sekali gitu. Dan dari keterangan manajemen terlihat bahwa itu dana pihak ketiga yang saya sebut di analisa Bank Ina saya sebelumnya bahwa itu ya bukan uang orang lain. Itu uang pemegang saham yang saat ini, dan itu menunjukkan bahwa saham ini memang sangat-sangat serius. Bank ini sangat-sangat serius untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Kenaikan hampir 48% itu hampir 50% ya, setengah dari sebelumnya gitu. Itu sangat luar biasa menurut saya gitu. Yang kedua, saya bacakan juga ya. Yang kedua itu dalam laporan keuangan Q3 2021 total asetnya naik sebesar 40%. Saya bacakan ya penjelasan dari manajemen Bank Ina Perdana ke Bursa Efek Indonesia. Karena memang kalau peningkatan yang signifikan gitu, mereka memang harus menjelaskan sebagai apa? Transparansi informasi publik ya, supaya publik tahu kenapa naik, supaya terjadi pasar modal efisien. Pasar modal efisien itu diajarin di kuliah manajemen ya, yaitu bahwa harga saham yang ideal itu harus mencerminkan fundamentalnya. Jadi kalau kalian menganalisa secara teknikal itu sudah di luar
udah pasar modal efisien. Dan pasar modal efisien itu yang dicita-citakan oleh regulator pasti. Oke, langsung saya sebutkan lagi. Total aset per 30 September 2021 naik 40,91% atau 3,4 triliun rupiah menjadi 11,889 triliun. Karena peningkatan dari penempatan, ini yang penting, pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 2,297 triliun atau 131%, dan giro Bank Indonesia sebesar 815 miliar. Ini artinya apa? Ini kelihatan sekali bahwa dana ini kayak standby loan gitu. Kayak dana jaga-jaga, dana persiapan untuk bisa meledak, mengembang secara signifikan gitu, menjadi bank digital yang disegani. Jadi mereka tidak menaruh sebagai ke pihak ketiga atau misalkan peminjam gitu, tapi lebih memilih ke penempatan di Bank Indonesia, karena sewaktu-waktu ketika manajemen melakukan capital expenditure gitu, dana tersebut siap dan tidak perlu harus ditarik dari, kalau ditaruh di orang peminjam kan orangnya harus balikin lagi, padahal itu untuk dana strategi capital expenditure. Jadi dua indikasi ini benar-benar meyakinkan saya bahwa Bank Ina Perdana ini sangat-sangat potensial gitu loh. Jadi, dan seperti biasanya analisa saya jarang gagal, tapi ya itu terserah Anda juga. Anda bisa mengikuti saya, tapi juga Anda bisa, kalau Anda pegang Bank Ina, ya sell aja supaya saya malu gitu loh. Kalau Anda sell kan sahamnya nanti turun kan. Ya, jadi saya malu sudah bilang, Bank Ina naik. Tapi kemudian turun. Nah, nanti Anda bisa bully saya di YouTube ini. Tapi itu hampir impossible. Itu sudah saya buktikan berkali-kali, dan sepanjang saya trading saham ini ya, saya bukanlah orang yang baru-baru. Memang saya muncul di YouTube itu baru-baru saja, tapi jam terbangnya sudah lumayan dan pengetahuannya juga lumayan, dan saya mempunyai background akademis yang cukup bagus gitu untuk saya punya 2 sertifikasi profesional di bidang finance, walaupun latar belakang saya teknik mesin. Tapi itu ya, jadi ini menunjukkan bahwa saya sangat profesional, dan saya merekomendasi ini sebetulnya bukan untuk merekomendasi ya, saya untuk membantu para investor saham yang selama ini saya pikir banyak dibohongi sama youtuber yang ngawur gitu ya analisanya, terus make analisa jika maka itu sangat-sangat menipu gitu loh. Jadi dia akan selalu benar, karena kenapa? Jika titik-titik maka titik-titik. Jadi mau naik mau turun dia selalu dianggap benar. Tapi saya nggak pernah bilang gitu dalam hal ini. Saya dengan tegas bilang Bank Ina naik. Tidak ada Bank Ina naik jika itu bukan analisa, itu hanya dongeng saja gitu, karena takut malu gitu, karena dia sendiri nggak yakin dengan analisanya gitu lah. Kalau dia yakin otomatis nggak pakai jika maka gitu lah, karena uang kita nggak mungkin dipertaruhkan dalam meja judi namanya jika maka. Jika yang keluar dadu nomor 1, ya saya akan
taruh di dadu nomor 1 itu kan nggak beda dengan cara seperti itu kan. Oke, thank you, see you next time, dan jangan lupa share ke teman-temannya ya. Jadi jangan takut kalau Anda share nanti orang lain juga untung dong kalau dengarkan saya, karena kalau dengarkan channel ini karena benar gitu. Begini ya, musuh seorang investor atau trader itu bukan sesama trader gitu. Musuhnya itu siapa? Bandar. Jadi gini, apalagi sekarang ini kan bandar itu, dia itu jadi bandar tapi juga memprediksi, itu kan nggak masuk akal gitu. Mana ada dia mau rugi. Kalau kita menang itu uang siapa yang kita ambil? Ya uangnya bandar lah. Ya enggak? Yakin enggak? Kalau kita rugi, uang kita diambil siapa? Diambil bandar lah. Jadi kalau ada orang yang follow bandar gitu, apalagi follow bandar itu jualan sinyal lagi, nggak masuk akal gitu maksudnya. Jadi ini semua terjadi karena euforia pasar modal, karena orang ingin, oh, kayaknya pasar modal itu menarik, tapi dia tidak tahu akhirnya dia apa, terjebak dalam lingkaran bandar gitu. Dan itu kurang bagus, dan lebih baik Anda follow di sini. Oke, setidaknya kalaupun salah, Anda bisa mempelajari kenapa salah gitu loh. Oke, Anda jadi saksinya ini benar atau salah, tapi tetap saja ya, saya nggak boleh memastikan karena emang peraturannya di saham seperti itu. Risiko tetap di ini, bagaimanapun juga saya percaya diri, tetap saja ini analisa. Risiko ditanggung Anda semuanya, Anda sendiri-sendiri masing-masing. Karena nanti saya ceritakan banyak latar belakangnya, filosofinya tentang hal ini supaya Anda menjadi trader yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu dijelaskan sebetulnya. Jadi kalau dalam satu vlog itu nggak mungkin. Oke, see you next time.